Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara pelaksanaan sholat id di rumah. Karena bisa jadi kita tidak bisa melaksanakan sholat id di lapangan karena ada halangan. Para ulama, jumhur ulama berpendapat bahwasanya dibolehkan sholat id di rumah bagi orang yang tidak bisa menghadiri sholat id di lapangan. Sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah sholat di rumahnya, fajama'a ahlahu wa banihi, maka dia kumpulkan istrinya dan anak-anaknya, kemudian dia menyuruh budaknya untuk menjadi imam. Ini dalil yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya boleh sholat id di rumah. Adapun bagaimana cara pelaksanaannya, secara umum pelaksanaannya sama saja. Tidak ada bedanya kita sholat id di rumah dengan sholat id di lapangan. Bedanya kalau di rumah kita tidak melaksanakan khutbah, itu saja. Taib. Saya ingatkan kembali bagaimana cara pelaksanaan sholat id. Sebelum sholat id kita disunahkan untuk mandi, ya, yaitu mandi tersebut kita kerjakan setelah terbit fajar agar kita mandi di hari id. Ya, setelah itu kita disunahkan juga untuk makan korma dalam jumlah witir, ya, mau 3, mau 5, mau 7, karena itu sunnah Nabi SAW. Kenapa kita dianjurkan makan korma? Untuk menunjukkan bahwasanya hari tersebut adalah hari Al-Fitr. Al-Fitr secara bahasa artinya berbuka. Idul Fitri artinya hari berbuka, artinya kita sudah tidak puasa lagi. Maka kita tunjukkan bahwasanya kita berbuka. Sebagaimana kita berpuasa karena Allah, kita berbuka juga karena Allah, dan Nabi SAW segera menunjukkan berbukanya tersebut. Kalau tidak ada korma, maka sebagian ulama mengatakan boleh makan yang manis-manis. Kemudian setelah itu kita sholat id. Adapun sholat id, maka waktunya dimulai dari waktu syuruk, yaitu sekitar 15 menit setelah sunrise, setelah terbit matahari. Dan berakhir kata para ulama sebelum waktu zawal, yaitu sekitar 15 menit atau 10 menit sebelum azan zuhur. Di antara itu kita boleh melaksanakan sholat id. Tapi yang terbaik kita sholat id di awal waktu, di pagi hari. Adapun pelaksanaannya, maka kita bertakbir rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali takbir. Nah, ada khilaf di kalangan para ulama tentang 7 takbir ini. Apakah 7 takbir tersebut termasuk takbiratul ihram ataukah takbiratul ihram tidak dihitung? Ya, takbiratul ihram tidak dihitung. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Um, bahwasanya takbiratul ihram tidak dihitung. Jadi bagaimana caranya? Kita bertakbir dulu, Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. Kemudian kita baca doa istiftah. Setelah kita baca doa istiftah, baru kita bertakbir 7 yang disebut dengan takbirat zawaid, takbir tambahan. Kita takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, apakah di antara takbir ini ada doa khusus? Tidak ada dalil ya, dari Nabi SAW. Nabi pernah disebutkan membaca sesuatu di antara takbir-takbir tersebut. Oleh karenanya, pendapat mazhab Maliki tidak ada bacaan. Namun sebagian ulama berpendapat boleh membaca sesuatu seperti mazhab Syafi'i. Kita boleh bertakbir, boleh bertahmid, boleh bertahlil di antara takbir-takbir tersebut. Kita ulangi, kita Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian kita baca doa istiftah, kemudian kita takbir 7 kali. Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, ya, Allahu Akbar 3. Antara takbir satu dengan yang lainnya kita ada jeda sedikit, apalagi kalau kita jadi imam, agar makmum di belakang bisa mengikuti kita. Kita lanjutkan Allahu Akbar 4, Allahu Akbar 5, Allahu Akbar 6, Allahu Akbar 7. Setelah itu kita ta'awudz, kemudian kita baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, kemudian kita baca surat. Nah, surat ini kita bisa baca, disunahkan baca surat Sabbihisma Rabbikal A'la, atau kita baca surat Qaf, ya. Salah satunya sunnah, seandainya seorang baca surat yang lain juga tidak jadi masalah. Setelah kita selesai baca surat, maka kita ruku, Allahu Akbar, ya, seperti biasa. Kemudian kita sholat, sampai kemudian kita pada rakaat, mau naik ke rakaat kedua, tatkala kita sujud, ya, kita sujud, kemudian kita mau bangkit ke rakaat kedua, maka kita bertakbir. Allahu Akbar. Ya. Nah, takbir dari sujud menuju ke rakaat kedua namanya takbir al-intiqal. Yaitu takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya, dan itu tidak dihitung, tidak dihitung. Nah, rakaat kedua kita bertakbir 5 kali. Takbir tadi enggak dihitung, kemudian dia takbir lagi. Allahu Akbar. 1, Allahu Akbar. 2, Allahu Akbar. 3, Allahu Akbar. 4, Allahu Akbar. 5. Kemudian kita baca Al-Fatihah dengan jahar.
Kemudian setelah itu kita baca surat, disunahkan kita baca surat Al-Ghasyiyah atau kita baca surat Qaf, surat Al-Qamar, kita baca surat Al-Ghasyiyah atau kita baca surat Al-Qamar. Kalau tidak, kita baca surat yang lain, tidak jadi masalah. Kemudian kita selesaikan salat kita. Nah, setelah salat, apakah ada khutbah? Jawabannya, Anas bin Malik ketika mengumpulkan anak dan istrinya, beliau tidak berkhutbah. Oleh karenanya, asalnya kita tidak berkhutbah. Namun sebagian ulama seperti Ibn Qasim dari mazhab Maliki mengatakan jika berkumpul banyak orang maka ada yang berkhutbah, maka itu baik, tidak mengapa, tidak terlarang. Ya, demikian tata cara singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kaum muslimin. Semoga Allah menerima ibadah kita. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.